Nyana lahir pada tahun 1971 di Mopoi, Myanmar. Menerima penasbihan sebagai biku pada tahun 1991. Jadi sudah 32 wasa. Beliau lulusan dari Universitas Negeri Pariyati Sasana dari Mandalay dan menerima gelar sebagai Bachelor of Art pada tahun 1994 dan gelar Master of Art pada tahun 2001. Pada tahun 2007 beliau juga mendapatkan gelar sebagai Doctor of Philosophy dari International Theravada Buddhist Missionary University di Yangon. Sekarang beliau juga menjabat sebagai Wakil Rektor di universitas tersebut dan mengajar bahasa Pali di tingkat dasar dan tingkat lanjutan. Beliau juga pernah diundang untuk mengadakan intensif Pali course di beberapa negara seperti Cina, India, dan Indonesia. Jadi hari ini kita beruntung sekali kita bisa bertemu dan mendengarkan Dhamma Desana oleh Sayadaw. Nanti sebentar lagi kita akan mengundang Sayadaw dan para biku untuk masuk ke dalam ruangan di sini, di ruangan kita. Kita tetap tenangkan diri kita. Karena kita bersikap anjali, nanti ketika Sayadaw masuk, kita bersikap hormat dengan penuh kehormatan. Sebentar lagi kita akan mengundang di sini juga ada Sayale, ya. Selain Sayadaw juga ada Sayale. Sayale itu adalah seperti kita di Theravada itu Meiji. Ya, kalau di Myanmar itu panggilannya Sayale, dan Sayale yang datang ada 3 orang. Salah satunya juga berasal dari Kepulauan Bangka. Beruntung sekali kan, dari seorang Sayale berasal dari Mentok, ya bisa hadir di sini untuk memberikan beberapa kesempatan bagi kita untuk melakukan kebajikan. Nah, nanti akan ada satu Sayale yang akan menerjemahkan buat kita apa ya. Sama. Om tassa aham bhante isaranena sadim pancasila dhammaya cami anugraham katwasila Arahato
Sangham Saranam Gacchami. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Dudiyami Buddham Saranam Gacchami. Dudiyami Dhammam Saranam Gacchami. Dudiyami Sangham Saranam Gacchami. Dudiyampi Buddham Saranam Gacchami, Dudiyampi Dhammam Saranam Gacchami, Dudiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyami Buddham Saranam Gacchami. Tatiyami Dhammam Saranam Gacchami. Tatiyami Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami, Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami, Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Saranagamanam Paripurnam. Aham Bhante. Panadipada Vedamani Sikkhapadam Samadhiyami. Panadipada Vedamani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana Vedamani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana Vedamani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu Mecchachara Vedamani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu Vichachara Vedamani Sikkhapadam Samadhiyami. Musavada Vedamani Sikkhapadam Samadhiyami. Musavada Vedamani Sikkhapadam Samadhiyami. Sulamiriya Mijapamadatthana Vedamani Sikkhapadam Samadhiyami. Suramiraya Majapamadatthana Vedamani Sikkhapadam Samadhiyami. Idhami Punyam. Idami punya Asavakayam. Asawakayam Vahahotu. Pamotu Idhami. Idami Silam. Silam Nibbanassa. Nibbanassa Pacayo. Pacayo Hotu. Hotu Tisaranina Saha Pinchasilan Dhammasarukam Karum Katawa. Apamadina Sambadita. Aham Bhante. Sadhu Sadhu Sadhu. Namaskaram 3 kali. Baiklah, selanjutnya kita akan membacakan Aradhana Paripurna, Aradhana Dhamma Desana untuk memohon Dhamma Desana kepada Yang Mulia Sayadaw. Kita buka buku halaman 105. Halaman 105 kita baca bersama-sama. Brahmataloka Ibhati Sahampati Yang mulia saya Daud untuk bernama Desana yang akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh saya Wajirayani. So before I give the motto, the first thing I would like to say is, so it is a great pleasure for me to give you the motto.
Sebelum Yang Mulia Sayadaw memberikan ceramah Dhamma pada malam hari ini, pertama-tama beliau ingin menyampaikan bahwa ini sungguh merupakan kebahagiaan yang besar untuk beliau. So this is the third time I have been to Indonesia. I was the fourth time, we can say, because 2010 I was invited to Shiragong Pagoda Vichika in the Midam. The second time, 2015, I was invited to Yasadi Center to teach Bali. The third time, for the Ajriya Puja, I was invited again. This is the fourth time. But to the Banga Island, I have never been. This is the first time for me to come here. Sayadaw menceritakan bahwa ini adalah kali yang keempat beliau ke Indonesia. Yang pertama pada tahun 2010 pada saat peresmian Pagoda Swedagon. Kemudian yang kedua pada tahun 2015 di Yasati, di mana Sayadaw memberikan kursus bahasa Pali. Kemudian yang ketiga Sayadaw berada di Bakong untuk Acarya Puja. Kemudian ini adalah kali yang keempat beliau berada di Indonesia. Tetapi kunjungan ke Bangka ini adalah untuk yang pertama kalinya. So before I heard this is the birthplace of the Sri Dopinya, but I have never been here. So when I came here, so I saw this island is very beautiful with the great beaches. Sebelumnya, Yang Mulia Sayadaw berkunjung ke sini untuk mengunjungi tanah kelahiran yang terhormat Syarif Anyacari. Beliau belum pernah kemari dan ketika berkunjung di sini, beliau menyatakan bahwa ini adalah pulau yang indah untuk membabarkan ceramah. So it is also great pleasure for me to see the people like you who are interested in the Dhamma, who want to learn the Dhamma. Juga merupakan suatu kebahagiaan yang besar bagi Sayadaw untuk bertemu dengan orang-orang seperti Anda semua yang memiliki ketertarikan untuk mempelajari Dhamma. So the Buddha always started his Dhamma talk, his discourse with the Dhanakatha. Buddha selalu memulai ceramah yang beliau berikan dengan menyampaikan Dhanakatha. So even though we say it is a Dhanakatha, but the Dhanakatha or Dhana is the past parami of the 10 paramis, which plays a very important role in becoming a Buddha. Meskipun kita mengatakan sebagai Dhanakatha, tetapi dana ini merupakan parami yang pertama yang diperlukan untuk menjadi seorang Buddha. So by practicing Dana, we can slowly, gradually eradicate the different level of the attachment or desire, lobha. Melalui dana ini secara setahap demi setahap kita bisa menyingkirkan berbagai jenis kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Because it is one of the very important practice in the Buddhism, I choose for tonight to the sutta from the Anguttara Nikaya, the Sappurisa Dhamma Sutta. Karena ini merupakan salah satu praktek yang sangat penting untuk umat Buddha, maka Yang Mulia Sayadaw telah memilih salah satu sutta yang terdapat di Anguttara Nikaya, yaitu Sappurisa Dana Sutta. So even though we practice the Dana, because Dana or offering is
easy to practice for everyone. But according to the Buddha's teaching, but we should know. So what is the dana? So what kind of benefit we can get by doing or by performing the dana? Meskipun praktek dana ini, praktek memberikan persembahan adalah suatu praktek yang mudah dilakukan oleh setiap orang, tetapi kita perlu mengetahui apa yang diajarkan oleh Buddha, apakah dana itu dan manfaat apakah yang bisa seseorang petik dari melaksanakan dana. So because it is this dana is a very popular practice, so every Buddhist should know. So how dana should be done. So what is the benefit of the dana? Karena dana ini merupakan praktek yang sangat populer, yang sangat terkenal, yang dipraktekkan oleh setiap umat Buddha. Oleh karena itu kita harus memahami tentang dana ini, bagaimana melaksanakan dana, dan manfaat apa sajakah yang bisa kita petik. So when someone performs the dana offering, there are three factors that every Buddhist should know. Ketika seseorang mempraktekkan dana, ada 3 faktor yang harus diketahui oleh setiap umat Buddha. So Pubbeva dana sunama dharan jaitan kasandi. Tadawa adamana hodi esa yenyasa sambara. That is the verse taken from the original text. So before someone performs the dana, at first he should be happy. Tadi Yang Mulia Sendo telah membacakan syairnya di dalam bahasa Pali. Sebelum seseorang melaksanakan dana, pertama-tama ia haruslah dalam keadaan bahagia. So for your offering, for your meritorious deed, so we should be happy. Otherwise, the benefit of the dana will not be great. Jadi sebelum Anda memberikan persembahan, agar jasa-jasa kebajikan yang Anda miliki ini bisa besar, maka Anda haruslah dalam keadaan bahagia. So which is called in the Pali, Pubbacitana. Yang di dalam bahasa Pali disebut dengan Pubbacita. So when someone is offering, at the time also his mind should be clear or should be pure. Kemudian ketika seseorang sedang melakukan persembahan, kesadaran atau pikirannya harus jernih. So which is called the Munja Citana. Yang disebut Munja Cetana. So that Adamana Hodi, after offering, he should be happy for his deed. Kemudian setelah selesai melakukan persembahan dana, ia juga harus berbahagia. So which is called the Aparajitana. Yang disebut dengan Aparajitana. In this way, we have the 3 factors: Pubbacitana, Munja Citana, Aparajitana. Dengan cara itu kita mempunyai 3 faktor, yaitu Pubbacitana, Munja Cetana, dan Apara Cetana. If one of these cetanas deficient, if one of these cetanas lacks in our great deed, at the time the benefit will not be great as we expected. Jika salah satu dari cetana ini kurang pada saat kita melakukan kebajikan, maka perbuatan bajik besar yang kita lakukan ini
manfaatnya tidak akan sebesar yang kita harapkan. So when we do the dana, at first we should believe in the karma and karma result. Jadi ketika kita melakukan persembahan dana, pertama-tama kita harus memiliki keyakinan terhadap perbuatan dan hasilnya. So we offer or we give something to someone, or maybe sangha. At that time we don't know, we don't believe in the karma. Karma means the kusala karma, wholesome karma has a good result. Wholesome karma has a bad result. This belief is a very important foundation of the Theravada Buddhist teaching. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada seseorang, misalnya kepada sangha, ketika kita tidak mempunyai keyakinan pada karma, keyakinan pada kusala, perbuatan baik yang akan mendatangkan kebaikan, dan akusala, perbuatan buruk akan mendatangkan keburukan. Kepercayaan atau keyakinan ini sangatlah penting di dalam Theravada Buddhis Theravada. So this is one of the samadhis. As you have already known, I think, Noble Efopa, samadhi, sama sankappa, sama vaja, sama kamanta, sama ajiva, sama vayama, sama sati, sama samadhi. Okay. In the Noble Efopa, the first factor is, constituent is samadhi. Believing in the karma and karma result is one of the samadhis, right views. Salah satunya adalah samadhi, seperti yang Anda ketahui dalam Jalan Mulia berwas 8 yang diawali dengan samadhi, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Faktor yang pertama adalah samadhi. Samadhi di sini adalah meyakini terhadap karma dan hasilnya. Ini merupakan faktor yang pertama, salah satu yaitu samadhi. So, in the text, in the Pali text, so about the dana is fully explained. For example, if Bhava Chetana lacks, so even though we offer, but we don't have Bhava Chetana, then what kind of benefit will come to us? If we have no Apara Chetana, so before we offer, we are very happy. So while we are offering, also we are happy, but later we repent. We are sad, or if we don't offer, it will be good. But we are not happy with what we have done. That is which means that we have no pracitana. Di dalam kitab Pali tentang dana ini diberikan penjelasan yang sangat lengkap. Jika kita tidak memiliki Pubbha Cetana, maka apa yang kita persembahkan ini tidak akan memberikan manfaat yang sempurna. Jika kita pada waktu awal kita merasa berbahagia, kemudian pada saat kita melakukan persembahan itu kita merasa berbahagia, tetapi kita tidak memiliki apara cetana, yaitu kemudian kita merasa bersedih seandainya tidak melakukan persembahan, itu adalah lebih baik. Maka kita tidak pada saat itu kita tidak mempunyai apara cetana. So for example, in one of the previous life of Bodhisattva, so before he became the Pusa means the name of the king. In his past life, when he went to the forest, when he went to the field,
to plow the field or maybe to reap like corns or berries. At the time, but one Pejika Buddha came to his house. Then his sister-in-law offered the food, which is the share of the usa. Misalnya, yang mulia Sayadaw di sini menceritakan kehidupan Bodhisatta di masa lalu sebagai bernama Kusa. Kusa ini adalah nama seorang raja. Ketika itu ia pergi ke hutan yang melihat sawah yang sedang digarap. Kemudian pada saat itu ada seorang Paceka Buddha yang datang berkunjung ke rumahnya. Pada saat itu iparnya mempersembahkan makanan yang seharusnya menjadi bagian dari atau menjadi milik Kusa. So when he came back from the field, at that time he saw his food is not in the table. Then he asked his sister-in-law, where this food go? And then his sister-in-law said, no, I offered this food to the Pejika Buddha. Ketika Kusa kembali dari ladang, dari sawah, ia melihat bahwa makanannya tidak ada di sana, tidak ada di meja. Kemudian ia bertanya kepada iparnya, di manakah makanannya? Lalu iparnya mengatakan bahwa makanan itu telah dipersembahkan kepada Paceka Buddha. So and he became angry. He followed Paceka Buddha. So took back the food from the bowl. And then his mind changed again. And he offered the food to the Paceka Buddha again. Kemudian ia sangat marah. Ia pergi mengikuti Paceka Buddha, lalu mengambil makanan itu. Setelah itu Kusa berubah pikiran dan ia mempersembahkan kembali makanan tadi. So because of this karma, when he died from this life, in the next life he became a king, very powerful king. But he is very ugly. Karena perbuatannya ini, setelah kematiannya, setelah ia meninggal, di dalam kehidupannya yang berikutnya, ia menjadi seorang raja yang sangat kuat, sangat berkuasa, tapi wajahnya sangat jelek. So his meritorious deed make him to be powerful king, but Pupa Chaitanya, he has no at the time. Then his face especially, not beautiful, it is ugly. Karena kekuatan kebajikannya, ia terlahir sebagai seorang raja yang memiliki kekuasaan. Tetapi karena ia tidak mempunyai Pupa Cetana, ini menyebabkan wajahnya tidak tampan, ia berwajah jelek. So for the example of the lack of Aparajitana is, so at the time of the Buddha there was a very rich man who is called Apotaka. Misalnya cerita yang lain untuk kurangnya apara cetana. Pada zaman Buddha ada seorang kaya raya yang namanya adalah Apotaka. He doesn't want to delicious food. He doesn't want to wear a good clothes because he is very rich. He can eat very good food. He can wear very beautiful dress, but he doesn't want to do like this. Ia tidak mau menyantap makanan yang lezat. Ia tidak mau mengenakan pakaian yang indah. Walaupun ia seorang yang kaya raya yang bisa memakan makanan yang lezat dan mengenakan pakaian yang indah. So when he died, he has no son.
when he dies, all of his property is confiscated by the king. Ketika ia meninggal dunia karena ia tidak mempunyai putra, maka harta kekayaannya diambil oleh raja. The Buddha said in one of his past lives, he became a rich one. Then he asked his wife, when the Vajjiga Buddha came to house to offer this food, so he told his wife, and then he went to work. Buddha menjelaskan bahwa di dalam kehidupannya yang lampau, ia adalah seorang yang kaya raya. Kemudian ia meminta pada istrinya, jika Pacceka Buddha datang, tolong dipersembahkan makanan ini. Kemudian ia pergi bekerja. So when he came back on the way, he saw the Vajjiga Buddha, and he opened the bowl of the Vajjiga Buddha. Then he saw the food. At that time, his mind changed. If I gave this food to my servants, to my workers, the workers will work harder for me. If I offer this food to the Vajjiga Buddha, then he will eat and he will sleep. So his aparajita has changed. Ketika ia pulang, di tengah perjalanan, ia melihat Pacceka Buddha. Kemudian ia membuka mangkok Pacceka Buddha. Pada saat ia melihat makanan yang ada di situ, pikirannya berubah. Ia berpikir, seandainya makanan itu diberikan pada para pekerjanya, maka para pekerja akan bekerja lebih keras untuk dirinya. Jika makanan itu dipersembahkan kepada Pacceka Buddha, maka setelah makan, Pacceka Buddha akan tidur. Di sini ia tidak mempunyai aparajitana. So when aparajitana is not in our mind at the time, we don't want to enjoy. So what is given by our dana? We don't want to enjoy a good clothes or delicious food or a good house. But we want to eat very bad food only. This is because of lacking of the prajita. Jika kita tidak mempunyai aparajitana di dalam benak atau pikiran kita, maka kita tidak akan mau menikmati apa yang ada, apa yang bisa kita peroleh dari pelaksanaan dana itu. Kita tidak ingin mengenakan pakaian yang indah, tidak ingin memakan makanan yang lezat, tidak ingin tinggal di rumah yang mewah, tetapi hanya mau memakan makanan yang tidak lezat. Ini terjadi karena kurangnya aparajitana. So the Buddha expounded in the Sampurisa-dana Sutta the five ways of offering the dana, offering the gifts. Buddha menjelaskan di dalam Sampurisa-dana Sutta ini 5 cara bagaimana mempersembahkan dana. So when we offer the gift of our tree to the Sangha or to anyone, maybe offering dana means with the belief in the karma and karma result. If we offer, it is dana. It is not just giving something to someone. It is great merit with the samadhi. If we offer like this, we have the saddha. So what is saddha? Saddha means a belief in the karma and karma result. Ketika kita memberikan persembahan atau memberikan hadiah kepada sangga atau kepada seseorang, maka pada saat kita melakukan persembahan itu haruslah dengan keyakinan tentang karma dan hasilnya, bahwa ini adalah dana, bukan hanya sekedar memberikan saja. Dana ini merupakan kebajikan yang sangat besar
yang jika dilakukan dengan sama didi, dilakukan dengan memiliki sadar. Sadar di sini artinya adalah keyakinan. So every offering is not associated with the sadar. Sometimes we offer, but we don't have the sadar or belief in the karma and karma with that. So when we offer associated with the sadar. So which means that we offer with the sadar. Setiap persembahan yang kita lakukan itu tidak selalu diikuti dengan sadar. Kadang-kadang kita melakukan persembahan tanpa memiliki sadar atau keyakinan terhadap karma dan hasilnya. Jadi ketika kita melakukan persembahan, kita haruslah memiliki sadar. So because of offering with the sadar, so as a result of the dana, in every existence, you will have great property, you will be endowed with the great worth, you will become rich because of the dana. Karena melakukan persembahan dengan landasan keyakinan, maka hasil dari kebajikan dana ini di setiap kelahiran kehidupan kita yang selanjutnya, kita akan memiliki harta yang banyak. Kita akan memiliki kekayaan yang berlimpah. Ini karena kita telah melakukan dana. Okay, here we add another thing, sadar, to the offering. Because of sadar, every life, they will be very beautiful. They will have a great complexion. Di sini kita menambahkan sadar di dalam persembahan kita. Jika dengan sadar di dalam setiap persembahan kita, maka kita akan selalu terlahir rupawan dengan kulit yang indah. The second thing is when we offer to the Sangha or maybe the other persons, at that time we offer with a great respect. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan persembahan kepada Sangha atau mungkin kepada orang yang lain, maka pada saat melakukan persembahan itu harus dilakukan dengan rasa hormat yang besar. So Sakija Dana is called in the Bali. Because of this Sakija Dana, Dana will be respect. Every life as a result of the Dana, the persons who perform the Dana will be rich with a great wealth, with a great property. But because of the offering with the respect, in every existence, their sons, their children, their family, their workers will be obedient to them, will be listening to their words. Sakija dana, yaitu dana yang diberikan dengan rasa hormat. Ini akan memberikan hasil dalam kehidupannya yang akan datang. Ia akan terlahir kaya raya dan ia memiliki harta benda yang cukup. Kemudian karena persembahan itu dilakukan dengan penuh rasa hormat, maka anak-anaknya, keluarganya, juga para pekerjanya akan selalu dengar kata atau menurut padanya. So in some families, they have children, but the children or the family members don't listen to them. Even though they are rich, but always their children are always doing the opposite things to the parents. They don't follow the words of the parents. So even though they have workers are okay, they may pretend to listen to their words in front of them. But behind them, they don't listen to his words. So that is
Also the Buddha said, if we do the dana with the great respect means we prepare the foods respectfully. So when we offer to the Sangha also with the respect we offer. Sometimes, the people's mind is very difficult to guess. Sometimes we throw, the offer foods to the kids or something to the people. At the time of the Buddha also, even though they offer, but they don't offer, the gifts, the offer trees with the great respect. They just throw away, for example. But that is no sakija dana, no dana with respect. So we prepare before the Sangha comes, we prepare the table, we prepare the tablecloth, for example. We prepare the food also with the great respect, with the great attentions. When we offer to the food to the Sangha also, at the time, we politely, with the respect, we offer to them. Such a offering. So because of the dana, everyone has become rich and the great world, the great properties in every existence. There is the precise certain result of the dana. But because of respect, what we come to, what we have is in every existence, in our family, the family members of the family, every family members, like our sons or the daughters or workers, they will listen to the parents. Di dalam suatu keluarga yang mempunyai anak dan anggota keluarga ada yang tidak dengar kata, meskipun kaya raya, tetapi anak-anaknya selalu melakukan sesuatu melawan orang tuanya, tidak pernah dengar kata. Demikian juga dengan para pekerjanya, mereka hanya bertindak seolah-olah dengar kata, tetapi di belakangnya sama sekali tidak melaksanakan perintah. Dana yang dilakukan dengan penuh rasa hormat, dipersiapkan dengan penuh rasa hormat, dan juga pada saat mempersembahkannya dilakukan dengan penuh rasa hormat. Memang kita sulit untuk mengetahui pikiran seseorang. Kadang-kadang ada yang memberikan sesuatu hanya dengan dilemparkan saja. Demikian pula di zaman Buddha ada persembahan yang dilakukan dengan tidak penuh rasa hormat, hanya dilempar saja. Itu bukanlah sakija dana. Kalau persembahan itu dilakukan dengan rasa hormat, misalnya sebelum sangga datang, meja sudah dipersiapkan dengan baik, kemudian makanan juga dipersiapkan dengan baik, lalu persembahan itu diberikan dengan penuh rasa hormat. Persembahan-persembahan semacam itu menyebabkan dana itu memberikan hasil terlahir kaya raya dengan banyak harta benda di setiap kehidupannya. Itu adalah hasil dari dana. Kemudian karena dana itu dipersembahkan dengan penuh rasa hormat, maka di setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, seluruh anggota keluarganya, putra, putri, juga anggota keluarga yang lain selalu dengar kata. So the third one is a timely giving. So timely giving is, so when the Sangha, in the Sangha, some monks are sick. When they are sick, we offer medicine to them. When the traveler monks, so sometimes in the Sangha, some monks need the robe or need the clothes, need the food or need the medicine at the time. Depending on their needs, we offer to them. It is a timely giving.
Kemudian yang ketiga adalah persembahan yang diberikan tepat waktu. Misalnya sangga ada biku yang sedang sakit, kemudian kita mempersembahkan obat, kemudian untuk para biku yang berkeliling, kita mempersembahkan apa yang diperlukan oleh sangga pada saat itu, apakah jubah, makanan, ataupun obat-obatan, bergantung pada apa yang diperlukan. Ini adalah persembahan yang tepat waktu. So for example, in Myanmar, we have the Sri Lankan Pagoda. So in the Sri Lankan Pagoda, people used to go there to offer sense, the waters, the lights. Misalnya di Myanmar memiliki pagoda Sri Dagon. Dulu beliau biasa pergi ke sana untuk mempersembahkan air minum. There are many images in the Sri Lankan Pagoda. People come to the Sri Lankan Pagoda, offer the candlelight, the water, and so on to the Buddha, the Buddha's images. But sometimes it is very awkward to see that it is in the daylight, and the summer is very hot. At the time, they offer the candlelight to the Buddha's image. It is not Galata. Di pagoda Sri Dagon itu banyak sekali lubang. Kemudian banyak orang yang datang ke sana mempersembahkan lilin dan air. Di sana, di hadapan rumah Buddha. Kadang-kadang ini tampak aneh. Di siang hari, pada saat sangat panas, mereka mempersembahkan lilin di hadapan altar. Ini bukanlah kala dana. Sometimes we saw many candlelights in front of the Buddha, little Buddha's image. So you may imagine if the Buddha is alive, he may be very hot. Kadang-kadang kita melihat di hadapan rumah Buddha banyak sekali persembahan lilin di hadapan beliau. Anda bisa membayangkan seandainya beliau hidup, Buddha pasti akan kegerahan. So that is the untimely dana. Itu adalah dana yang tidak tepat waktu. So in the life of the monks also, our seniors also used to say, like when the bhikkhus, the nuns in Myanmar getting older, when they are very old, at that time people offer a lot to them. Di zaman kehidupan Buddha pun, saya menceritakan di sini para sayadaw senior, para biku di Myanmar, ketika mereka sudah menjadi lebih tua dan lebih tua lagi, mereka mendapatkan persembahan yang sangat banyak. So some sayadaws say, when my teeth cannot cut off even the very soft noodle, at that time many offerings come to me. Beberapa sayadaw mengatakan bahwa ketika gigi beliau sudah banyak yang tanggal, kemudian beliau sudah tidak bisa memakan mie, bahkan mie yang lembut pun, banyak orang mempersembahkan banyak sekali persembahan mie untuk beliau. So timely giving also very important. So as a result of the dana, you will be rich in every existence, in the deity's life, in the human world, with a great word, with a great property. But because of timely giving, so when the dana will give the result to you at the time, the benefit comes to you timely in abundance. Kemudian pemberian tepat waktu itu adalah sangat penting.
Sebagai hasil dari melakukan dana, Anda akan terlahir kaya, baik di alam surgawi ataupun sebagai manusia kaya dengan banyak harta benda. Dan karena pemberian yang tepat waktu ini, ketika kebajikan Anda melakukan dana, memberikan manfaatnya, memberikan buahnya, maka pada saat itu manfaat yang Anda peroleh akan datang berlimpah ruah. Sometimes the business became very, very good. At that time you are very, very old. Kadang-kala usahanya menjadi sangat baik, sangat-sangat baik ketika Anda sudah tua. But going to the different ages, when the benefits come in abundance, that is the result of the timely giving. Dari perbedaan hasil yang banyak hasil yang diterima, ini bergantung pada ketepatan waktu berdana. So the fourth one is Anaghita Jeta. Anaghita Jeta Bali word. And when we translate into Bali, when we offer the gifts to the Sangha or someone, at the time we are not attached to that thing, even though we have already offered. Kemudian yang keempat ini, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada sangga atau kepada seseorang yang lain, kita tidak melekat pada apa yang telah kita persembahkan itu. So dana with the complete giving up is the fourth kind of the dana. Because of this dana, what this dana gives you result. So as I said earlier, the dana, because of the dana, every existence we will be rich and so on. But because of this complete giving up, we in every life we would like to enjoy a good food, a good clothes, and good things when we are rich. Dana yang diberikan secara lengkap seperti ini, seperti yang sudah disebutkan awal oleh Saido, bahwa dari persembahan dana ini akan membawa hasil terlahir kaya raya dengan harta yang berlimpah ruah. Tetapi karena persembahan ini diberikan secara lengkap, maka di setiap kelahirannya, di setiap kehidupannya, ia akan menikmati makanan yang lezat, baju yang indah, The fourth one is Nubahija dana. That means when we offer the gifts to the Sangha or someone at the time, we don't harm ourselves. We don't harm others also. Jadi yang keempat ini adalah dalam bahasa Pali Anupahijadana, yaitu ketika kita melakukan persembahan kepada sangga, kita tidak melukai atau mencelakai diri sendiri maupun pihak lain. Sometimes we offer like a monasteries, the roads, the cars, the assets, everything. But at the time, we want to compete with another one. Kadang-kala kita memberikan persembahan wihara, jubah, atau kendaraan ini dengan kita ada tujuan untuk bersaing dengan pihak lain. So for example, your neighborhood offers $100, for example, at the time. But you want to show I'm more rich than you, so I can offer $200. Ini misalnya ketika tetangga Anda memberikan persembahan $100 dan Anda ingin menunjukkan bahwa Anda lebih
Anda kemudian bersaing, Anda mempersembahkan $200. So I can do more than you. I can defeat you. With such an intention, if we offer, which means the dana, because of dana, we harm ourselves, we harm other people also. Jadi di sini ada landasan saya bisa melakukan lebih banyak daripada Anda. Saya bisa mengalahkan Anda. Dengan kehendak seperti itu, karena dengan kehendak seperti itu, dana Anda ini mencelakai atau melukai diri Anda, juga pihak lain. Because we want to defeat someone in terms of the money or in terms of something, we offer. We compare our dana with the other ones. At the same time, we want to show I can offer more than you. I have more money than you. But with such an intention, if we offer, that is harming ourselves, harming other people also. Karena dilakukan dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain, entah itu dalam hal uang atau yang lainnya, kita melakukan persembahan kita dengan membandingkan dengan pihak lain, atau mau menunjukkan bahwa kita bisa melakukan persembahan lebih banyak lagi. Dengan kehendak seperti itu, maka kita mencelakai diri kita sendiri maupun pihak lain. So we just offer what we can. That is all. Jadi sesungguhnya kita mempersembahkan apa yang kita bisa, hanya itu. So as a competition, if we offer, this dana will be led by the Lobha Dosa. Jika kita melakukan dana dengan landasan persaingan ini, maka dana ini diliputi dengan loba, dosa, dan moha. So then the dana will not be pure. Dan dana ini tidak menjadi murni. So as a result of the Anubhahija dana, Anubhahija dana means no harming. When we do dana, at that time we don't harm ourselves, we don't harm other people. Because of this dana, in every existence, when the dana gives a result, at the time, your own property, your wealth, cannot be taken away by the fire, by the flood, by the king, by the enemies, by the ones that you don't love. So like I go to the Sutta, we have, in every family they have their own children. Some kids are good, some kids give trouble to the parents. So such a displeased highness, kids or children cannot harm, cannot take away your property. So we have 5 enemies. So it is water, king. Sometimes also we accumulated, we do the business, we earn a lot of money with our own effort. But this business, this money or this world is taken away by the kings. The first one is the water and the fire. Because of water also, when the flood, you see, in the world, because of flood, many houses, many properties are gone away. Because of fire, our property will be destroyed. Because of king, our property, our wealth will be destroyed. So even though we have a lot of money, even though you have a lot of wealth, but this wealth also come on to
associated with these five enemies. Now the next one is thief. The thief also, they enter into your house silently, that they will take away your property. So the last one is more dangerous. The kids, the children, you don't like, maybe a bad kids. Those kids cannot take away your property, your wealth. So because of this Anubhahija Dana, in whatever life you are born with a great wealth, your great wealth, your property cannot be destroyed, cannot be taken away. These five enemies. Hasil dari Anupahisadana ini tidak ada yang tidak mencelakai diri sendiri atau pihak yang lainnya. Di setiap kelahiran berikutnya, jika dana ini memberikan hasil dengan kekayaan, dengan harta yang berlimpah, ini tidak akan hancur oleh api, kemudian banjir, oleh raja, musuh, atau mereka yang tidak kita sukai. Di dalam sutta dikatakan bahwa di setiap keluarga ini memiliki anaknya masing-masing. Ada anak yang baik, tetapi ada anak yang selalu memberikan kesulitan pada orang tuanya. Anak-anak ini tidak bisa harta kekayaan tidak akan bisa diambil oleh 5 musuh ini, yaitu air, kemudian api, raja, juga raja. Ketika misalnya kita melakukan suatu usaha, dan dari usaha dagang itu kita mendapatkan hasil yang berlimpah, mendapatkan uang yang banyak, uang ini kemudian disita oleh raja. Air dan api. Air ini kita bisa lihat pada banjir, misalnya rumah disapu oleh banjir. Demikian pula api juga bisa menghanguskan rumah. Raja pun bisa menyita penghasilan kita yang banyak itu. Ini berhubungan dengan 5 musuh kita. Kemudian yang juga berbahaya adalah pencuri. Mereka bisa saja masuk ke dalam rumah secara bersembunyi, lalu mencuri harta benda kita. Kelima ini yang lebih berbahaya adalah anak-anak, karena anak-anak yang jahat, anak-anak yang tidak dengar kata, ini bisa menghabiskan kekayaan atau harta orang tuanya. Anupahijadana ini, jika seseorang terlahir dengan hasil dana yang dilakukan, ia akan terlahir dengan kekayaan yang berlimpah, dan kekayaannya yang berlimpah itu tidak akan diambil oleh 5 musuh tadi. So go to this dana. If you don't give, no one can take away the property, the wealth, which is the result of your dana. Berdasarkan dana ini, jika Anda tidak memberikan, maka orang tidak bisa mengambil apapun. So the wealth of the property, so which is the result of the dana, exists with you permanently until you give it to another one. Kekayaan atau harta yang berlimpah dari hasil yang Anda lakukan akan tetap selalu berada bersama Anda sampai nanti Anda memberikannya pada pihak lain. So now this is 5 ways of doing the dana. The first one is the offering with the belief. The first one.
Jadi sekarang inilah 5 cara kita mempersembahkan dana. Yang pertama adalah mempersembahkan dengan keyakinan. The second is offering with respect. Kemudian yang kedua adalah persembahan dengan rasa hormat. The third one is a timely giving. Kemudian yang ketiga adalah persembahan yang tepat waktu. So the fourth one is offering with the complete giving up. Kemudian yang keempat adalah persembahan dengan ketulusan yang sempurna. The fifth one is the offering with the harmony. Kemudian yang kelima adalah persembahan tanpa mencelakai siapapun. Okay, I will tell you, okay? The offering with the belief. Jadi persembahan dengan kepercayaan, dengan keyakinan. So offering with the respect. Kemudian persembahan dengan penuh rasa hormat. So timely giving, that one. Kemudian yang ketiga adalah persembahan tepat waktu. The fourth one is offering with a complete giving up. Kemudian yang keempat adalah persembahan yang dilakukan dengan penuh ketulusan. The last one is offering with the harming oneself or another. Kemudian yang kelima adalah persembahan tanpa mencelakai diri sendiri ataupun pihak lain. Okay, today you have learned how to perform the dana properly according to the Buddha's teaching. Jadi hari ini Anda telah belajar tentang bagaimana cara berdana sesuai dengan ajaran Buddha. So you are offering the dana every day or maybe once a week or once a month or whatever. Whenever you do perform the dana, remember this sutta. Anda setiap hari misalnya atau seminggu sekali atau kapan saja Anda melakukan dana. Ketika Anda sedang melakukan dana, saya berpesan agar Anda selalu mengingat sutta ini. So even though dana gives the result as a result, the great word, the great property, the beauty of the complexion, so the powerful, the power, but we should aspire our mind, we should lead our mind to the Nibbana. That this dana will be helpful for attaining the Nibbana. Whenever you do the dana, tomorrow, the day after tomorrow, and next week, and next month, and next year, whenever you do the dana, always you aspire, or this dana will be helpful for attaining the Nibbana. Meskipun dana ini memberikan manfaat dengan kekayaan dan harta yang berlimpah ruah, kemudian wajah yang rupawan, memiliki kekuatan, kehormatan, tetapi kita harus selalu mengarahkan kesadaran atau batin kita untuk pencapaian nibbana. Kita harus mengarahkan agar dana yang kita lakukan membantu pada pencapaian nibbana. Jadi ketika Anda melakukan dana, baik besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau kapan saja, Anda harus mengarahkan agar dana Anda ini membantu Anda untuk mencapai nibbana. So whether you pray, getting, forgetting, or obtaining the beauty of the complexion, the word, the power that you will have as a result of the dana. Meskipun Anda misalnya merupakan tentang apa yang bisa Anda peroleh dari kaya raya, kemudian kecantikan, kekuatan, tetapi apapun, pasti hasil ini akan kembali pada Anda. So what you should aspire is whatever you do the dana, because of this dana, may I attain nibbana. Jadi, ketika Anda melakukan dana, Anda harus memiliki aspirasi atau keinginan agar dana yang Anda lakukan ini akan membantu pencapaian nibbana Anda.
The Buddha's appearance in the world is not just for the dana sila, but for the mega jnana, phala jnana, vipassana jnana. Jadi kemunculan Buddha tidak hanya untuk berdana saja, tidak hanya untuk sila saja, tetapi kemunculan Buddha ini untuk tercapainya magga jnana, phala jnana, vipassana jnana. So vipassana jnana or insight knowledge can be obtained only in this Buddha's teaching. Outside the Buddha's teaching, when the Buddha didn't appear at that time, you cannot know how to develop insight meditation or how to develop mindfulness. Vipassana jnana ini hanya bisa dicapai ketika ada ajaran Buddha. Di luar itu, ketika tidak ada Buddha, maka Anda tidak akan mengetahui bagaimana cara mengembangkan pengetahuan pandangan terang atau vipassana jnana. So not only to perform the dana, but also try to develop insight knowledge also. Jadi, jangan hanya melakukan dana saja, tetapi Anda harus berusaha untuk mengembangkan pengetahuan pandangan terang. Okay, I think today Dhamma talk, because of Dhamma talk, you have accumulated a lot of kusala karmas. This kusala karma called Dhamma Samana, listening to the Dhamma, which is included in the Bhavana. So today you have developed a Bhavana or meditation also. Dalam Dhamma Desa ceramah Dhamma kali ini, karena ceramah Dhamma ini Anda telah melakukan banyak sekali kusala. Kusala dari mendengarkan ceramah Dhamma ini adalah termasuk adalah disebut Dhamma Sawana. Di sini termasuk Anda juga melakukan bhavana. Hari ini Anda juga mengembangkan bhavana. So aspire that we may obtain Nibbana because of this meritorious deeds today. Jadi kita harus memiliki aspirasi karena kebajikan ini kita bisa mencapai Nibbana dari kebajikan yang kita lakukan ini. To share your merit also with the beings in the 31 planets. Juga Anda harus berbagi kebajikan ini dengan semua makhluk yang ada di 31 alam ini. Okay, now please repeat after me. Sekarang Anda semua silakan mengikuti setelah saya dulu. Mayam Bante Mayang Bante Sansara Samsara Buddha Dukhato Wata Dukato Mojanataya Mojanataya Imani Punya Kamani Punya Kamani Karoma Karoma Idano Punyam Asawakayam Asawakaya Wahahodu Idano Punya Bhaga Sabha Satana Dima Bhajima Sadu Namaskar. Question answer. Have questions. Hanya jawab. Yang Mulia Sedo memberikan kesempatan untuk Anda semua seandainya ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan. Oke, bagi kita umat yang memiliki pertanyaan di sini
saya ada memberikan satu dan atau dua pertanyaan yang perlu dijawab. Bagi kita yang mau bertanya, kita boleh angkat tangan. Oke, silakan. Pada yang mulia saya mau bertanya. Nama saya Ted Hyung. Di desa kami termasuk kekurangan air. Terus ada sebuah rumah mempunyai sumur. Kemudian sumur itu dipersembahkan kepada desa kami yang kekurangan air. Itu disebut dana apa? Apakah yang mempersembahkan sumur itu akan selalu mendapatkan karma baik? Atau pertanyaan kedua, apakah ada dana yang akan terus kita dapat karma baiknya walaupun kita sudah meninggal karena kita mempersembahkan sesuatu seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Sedo, our friend asked in his village, lack of water like that, lack of clean water like that. And there's someone who has well, who has a well, and then he offered this well to the village for the villagers. He would like to know this kind of offering is categorized as what kind of dana? Offering well. Water sumur. Well-nya yang dipersembahkan. Sumur airnya. Sudah kekurangan air, kemudian sumur itu dipersembahkan ke Untuk desa. satu kampung. Ya, sumurnya, bikin sumur ya. Enggak, sumurnya ada. Sumurnya Sumur sudah ada. ada. Biasanya kekurangan Dikasih air. ke desa. Kebutuhan orang itu. Okay, Siapapun mulia. now I understand what he means. This is offering the water. According to this sutta, I have explained about the 5 ways of doing the dharma. So if he offers, when he offers the water to the people, at the time he believes, well, I'm doing the good karma, I believe in the karma result, then the first kind is complete. At the time, whoever comes to his world, he offers to them great respect. It is not like because sometimes some people, they offer some things to the monastery. At that time, when I check, some people, later we come to know, many, for example, some people, they buy new, new cups, new glasses, new chairs in the house. They want to substitute with the old one with the new chairs. At the same time, they don't have place to keep those old things in the house. As a result, they offer these old chairs to the monastery. That is no great respect. Like he offers the water and the wall to the people with the respect of they may, because this water is not extra. This water is very precious. They use this water, or their life will be helpful, or it will be helpful for their life, their cultivation in the field. That's Sakijatana. So, because he offers this water the whole year, it is surely Kalatana, time will get back. He surely offers this water to the people. He doesn't want to take back his water. Okay, if you fight with me, I don't give my water to you. Okay, now you have to take back my water. Now you are not good in time with me, so give back my water. Not like this. So he just offer the water to the people who need it. So this is just Anubhavajata. So depending on his mind, his intention,
The 5 kinds of dana can be complete in his donation. Mempersembahkan, yang mulia saya itu menjelaskan ya, mempersembahkan air kepada orang-orang. Ketika yang mempersembahkan ini, mempersembahkan sumurnya ini, melakukan hal itu, dia dengan memiliki keyakinan terhadap karma dan hasilnya. Berarti ini unsur yang pertama sudah terpenuhi, yaitu memiliki keyakinan pada saat mempersembahkan. Kemudian waktu orang tersebut memberikan sumur tersebut tentu dengan rasa hormat, ya. Ini termasuk yang harus dimiliki. Saya kemudian mengatakan bahwa kadang-kadang seseorang itu mempersembahkan sesuatu ke wihara. Saya melihat bahwa misalnya seseorang itu mempersembahkan gelas atau cangkir ataupun kursi. Ini ternyata karena di rumah ia mempunyai katakanlah kursi yang lama dan ia ingin menggantikannya dengan kursi yang baru. Oleh karena itu ia mempersembahkan kursi yang lama ini ke wihara. Jadi ini persembahannya adalah tanpa rasa hormat. Kemudian mempersembahkan air sumur itu. Air ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat bermanfaat untuk kehidupan, sangat menolong kehidupan. Karena ini juga air ini juga diperlukan untuk sawah ladang. Ini adalah sakicadana. Pemberian air ini tentu betul-betul merupakan pemberian yang tepat waktu, dan orang juga tidak akan bisa mengambil kembali. Tidak seperti misalnya kalau terlibat dalam suatu pertengkaran kemudian mengatakan bahwa kembalikan atau saya ingin Anda mengembalikan air yang sudah diambil. Jadi dengan mempersembahkan air yang diperlukan oleh oleh masyarakat ini memenuhi anupada dana. Jadi dalam hal ini 5 kehendak sudah terpenuhi. Ini masih pertanyaan dari teman kita tadi. Pertanyaan yang kedua, you would like to know, Saido, is there any kind of dana that will give results in every lifetime like that, Saido, forever like that, Saido, in every lifetime? You want to offer? Yes, what kind of offering, Saido, that he can have the result in Every life. Yes, Saido. No such a dana. Because it is also like okay, I want to talk about the Buddha's perfections. Okay, so in the sub-commentary, it is explained that whenever the bodhisattvas fulfill the paramis, like a dana parami, sila parami, so always they aspire to be a Buddha. Saya tadi menjawab tidak ada yang seperti itu ya. Kemudian saya akan menceritakan tentang parami yang dilakukan oleh Bodhisatta. Okay. Di dalam kitab ulasan dijelaskan bahwa setiap kali Bodhisatta selesai melaksanakan parami, beliau selalu mengarahkan untuk tercapainya pencerahan. They never aspire to be happiness in the human world, to be happiness in the deities world, to be happiness in the Brahma world. But their paramis is done out of compassion. So, for example, in the life of Visantara, he even offered his children
But his aspiration is not to become king, not to become a universal monarch. You're not to become the king of deities, but to become a Buddha. In this way, he can save the world. Jadi Bodhisatta tidak pernah mencita-citakan, mengaspirasikan agar apa yang dilakukan membawa kebahagiaan, apakah di alam manusia, di alam surgawi, ataupun di alam Brahma. Tetapi setiap parami yang telah beliau lakukan, yang beliau lakukan dengan penuh kasih sayang, itu selalu diarahkan untuk pencapaian nibbana. Dalam kisah Wesantara, bahkan Bodhisatta rela memberikan anak-anaknya, tetapi beliau sama sekali tidak mengaspirasikan agar apa yang dilakukan itu membawa beliau menjadi raja, menjadi raja di raja, menjadi raja dewa. Tetapi apa yang beliau lakukan adalah agar beliau bisa menjadi Buddha, di mana beliau bisa menyelamatkan. So all his kusalas in the countless life he did, wait for until the time he becomes a Buddha. Jadi semua usaha yang beliau lakukan di setiap kehidupan yang telah beliau lakukan itu memberikan hasil sampai pada saat beliau menjadi Buddha. It is like a seed in the money. Seperti kita menabung uang. From your job, you got the money, but you don't spend all the money. You save the money. In this way, your money becomes bigger and bigger, increased. Dari pekerjaan yang Anda lakukan, Anda mendapatkan uang, dan Anda tidak menggunakan uang itu, Anda menabungnya, jadi bertambah lama, bertambah banyak pula uang Anda. So for the ordinary people, whatever dana we do, sila or bhavana, we have hope, or we want to be the king of the deities in the next life. And we want to be rich in the human world. And we want to be so beautiful in every existence. So when the dana gives the result, the power of the dana is finished. Sebagai orang biasa, ketika melakukan dana, sila, juga bhavana, itu selalu dengan pengharapan agar bisa menjadi raja, menjadi raja dewa, kemudian menjadi kaya raya, berpenampilan menawan. Jadi pada saat memberikan dana itu memberikan hasil, maka kekuatan dari berdana itu sudah berakhir. It is like in your smartphone, we recharge battery. No? When the battery is empty, you need to recharge again. Ini seperti smartphone kita, di mana kita mengisi ulang tenaga baterai itu. Kita harus mengisi ulang. So you do the business, you have money, you don't save. You spend the money for your clothes, for your accessories, then your money is finished at the time. You need to work again. Sama halnya jika Anda melakukan perdagangan, kemudian Anda mendapatkan uang, lalu Anda membelanjakan uang itu, misalnya untuk pakaian Anda, dan uang itu habis, maka Anda harus bekerja kembali. So Bodhisattva's kusalas not finished yet until he becomes Buddha. Kusala yang dilakukan oleh Bodhisatta itu tidak berakhir sampai
beliau menjadi Buddha. So the commentaries say, if you measure the kusala of the bodhisattva, one bodhisattva, Buddha, one Buddha, kusala of the one Buddha, and kusala of the in the 31 planes beings in the 31 planes in all the universe. The kusala, the beings in all the universe, and the kusala of the single Buddha, if you compare them, a single Buddha's kusala is much more than the kusalas of the beings in the universe. Dalam kitab tafsiran disebutkan bahwa seandainya kita mengukur kusala yang dilakukan oleh seorang Buddha dibandingkan dengan kusala yang dilakukan oleh makhluk di semesta, makhluk di 31 alam, maka apa yang dilakukan oleh semua makhluk di alam semesta ini jika diukur tidak bisa mengalahkan kusala yang dilakukan oleh seorang Buddha. Okay, you make, like, for example, in the world now 7 billion people. All the kusala of the 7 billion people, maybe you make one heap here. So the kusala of the single Buddha make one heap here. The kusala of the kusala karma of a single Buddha will be like mountains, Himalayan mountains. The kusala of all the human beings, all the deities in the universe will be like an anthill. Misalnya di sini manusia orang di dunia ada 7 bilion. Kalau seandainya kita kumpulkan kebajikan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini dalam satu kumpulan, kemudian dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Buddha, maka tumpukan kebajikan yang dilakukan oleh Buddha ini bisa setinggi gunung Himalaya. So in every life we have done a kusala karma or dana, for example, we spend them, we use them, but we need to do it again. In every existence, if you want to be rich, if you want to be the king, good life, you need to do dana again. The one dana will be given one result. Maybe with the other extra things. So we need to do dana, sila, bhavana again. Because they are also finished. When the result the result has been given. Jadi di setiap kehidupan kita ini, ketika kita melakukan suatu kebajikan dana, kita sudah menggunakannya. Oleh karenanya, kita harus melakukan dana lagi dan lagi. Jika di setiap kelahiran kita menginginkan kelahiran yang kaya, kemudian misalnya menjadi raja, karena satu kebajikan dana yang kita lakukan ini memberikan satu hasil. Jadi kita perlu melakukan dana, sila, dan bhavana ini lagi dan lagi, karena mereka akan berakhir atau selesai begitu sudah memberikan hasilnya. Maybe one dana has given good result in many lives, but not in the countless lives. Mungkin satu dana yang dilakukan memberikan kehidupan yang baik dalam banyak kehidupan, tetapi bukan untuk seluruh kehidupan. So because of this, we need to do kusala karma every day. Everyday life, usually we are influenced by the akusala karma. So if one day mosquito bites you, you want to kill it. Like when you are angry, you want to shout at someone. So in many times, the akusala always ready to rise in our mind.
Oleh karena itu, kita perlu melakukan kusala di setiap hari. Karena biasanya di setiap hari ini di benak kita ada akusala. Misalnya ketika ada nyamuk menggigit, kita ingin menepoknya. Jadi juga ketika seseorang berselisih paham dengan kita, kita menjadi marah. Akusala ini selalu muncul. The kusalas also, they have power. This power is finished when the result has been given. Because of this, like the bodhisattvas, we need to do dana, sila, bhavana again and again. That is my answer to this question. Jadi kusala yang kita lakukan ini mempunyai kekuatan. Tetapi ketika sudah memberikan hasil, ia berakhir sudah. Jadi oleh karena itu kita harus selalu melakukan kebajikan. Ini adalah jawaban yang diberikan Sayadaw untuk pertanyaan tadi. So because of his questions also you may understand that why the Buddhas are incomparable. Jadi karena pertanyaan dari teman kita tadi, Anda juga bisa mengetahui bahwa Buddha ini tidak bisa dibandingkan, tidak ada bandingannya. So dana, so we have done, I have done, or you have done. That sila, I have done, you have done, you observe, I observe. Bhavana, you observe, I observe, we observe, very little. In comparison with the Buddha's kusala karmas, very, very little. Misalnya dana, Anda telah melakukan, Sayadaw juga telah melakukan, demikian pula dengan sila, Anda melakukan, Anda menjalankan sila, Sayadaw juga melakukan, menjalankan sila, juga bhavana, melakukan dan mempraktekkan. Tetapi jika dibandingkan dengan kusala yang dilakukan oleh Buddha, apa yang kita lakukan ini sangat sedikit. So always we try to collect the money, but we never think we should try to collect the kusala karma also. Kita selalu memikirkan untuk mengumpulkan uang, tetapi kita tidak memikirkan untuk selalu melakukan kusala. Okay. Demikian jawaban yang diberikan oleh Yang Mulia Sayadaw. Question. Yang Mulia Sayadaw, tolong mohon diterangkan, dana yang tertinggi adalah dana yang seperti apa? Apakah dengan uang, tenaga, atau dhamma? Terima kasih. Kemudian yang kedua apa lagi? Uang, tenaga, atau dengan dhamma? Sayadaw, our Dhamma friend would like to know, Sayadaw, the highest dana, Sayadaw. The highest dana, is it done with money and then with tenaga? What is tenaga? With power, Effort. with effort, Sayadaw, or dana dhamma, Sayadaw. The highest dana, Sayadaw. The highest dana, Sayadaw. Highest dana. With money and then effort. Superior dana. Tenaga itu wewaca. Wiyawaca dan Sayadaw. Okay. Also Wiyawaca, okay. So Wiyawaca is included in the sila service. Tenaga servis. Ya, service ya, pelayanan. Ya. Tenaga service. Jadi kalau di sini tadi ada tenaga di sini adalah pengabdian. Saya tidak begitu suka menggunakan kata pelayanan karena sudah dipakai tenaga. Jadi saya mengatakan pengabdian. Ya. Pengabdian ini adalah wiyawaca
Dan saya itu menjelaskan bahwa Wiyawaca itu termasuk sila. So we are watching according to the 10 kinds of the Punya Kriya Vudu. The Pati Dana, Patani Modana Dana is a Dana. We are included in the Sila. The Deity Karma is included in the Bhavana. Apajayana, paying respect to the, elder people. Apajayana, paying respect to the Sangha, also Apajayana. We are Sila is a Sila. Patidhana, share the merit. Patanumodana, what the other people share the dana, you express your gladness, happiness. Patidhana, Patanumodana. Dana is included in the dana type. Jadi Wiyawaca ini dari 10 perbuatan wajib ya, termasuk dalam sila. Kalau Patidhana, Patanumodana, dan Dana itu termasuk dalam kelompok Dana. Kemudian Titijukama itu termasuk dalam kelompok Bawana. Lalu memberikan penghormatan ini ada dalam kelompok sila. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin menjelaskan Patidhana itu berbagi jasa kebajikan. Kemudian Patanumodana adalah berbahagia dengan kebaikan yang dilakukan orang lain. Dan Dana ini termasuk dalam kelompok Dana. So if you take Wiyawaca also as giving the service to the people, also you can take as a dana, but very strictly speaking, it is included in the sila. The Dhamma Savana, listening to the Dhamma. Dhamma Desana, the talking the Dhamma. So Deity Karma, it is like a karma, belief in the karma is included in the Bhavana. Jika Anda menganggap bahwa Wiyawaca ini memberikan pengabdian kepada orang lain sebagai dana, masih bisa, tetapi secara tegas mestinya Wiyawaca itu termasuk di dalam kelompok sila. Kemudian kalau Dhamma Sawana menjelaskan Dhamma, mendengarkan Dhamma, Dhamma Desana menjelaskan Dhamma, dan Titijukama meluruskan pandangan, ini termasuk dalam kelompok Bawana. Sila has two meanings. The first meaning is observing abstaining from the killing, abstaining from the stealing, and so on is also sila. The second meaning is habitual action, also called the sila. Like Apajayana, paying respect, Wiyawaca service is a very good habitual action. So because of this, Apajayana Wiyawaca is directly included in the Dhamma, or the sila. Sila itu sendiri memiliki dua pengertian, yaitu melakukan atau penghindaran. Misalnya menghindari pembunuhan, pencurian itu adalah termasuk sila. Kemudian yang kedua adalah perbuatan suatu kebiasaan, perbuatan yang biasa dilakukan. Misalnya mempraktekkan moralitas. Kemudian Apajayana memberikan penghormatan, dan Wiyawaca memberikan pengabdian. Ini termasuk dalam juga termasuk di dalam sila, perbuatan kebiasaan yang termasuk di dalam sila. Pertanyaannya Dana yang paling tinggi. superior dana. Superior The dana. highest dana saya itu, superior dana saya itu. Okay. Okay. So now, are you okay? You can sit down. All of the people. Ya. If you are okay, now I will answer. Ya, jadi saya itu menanyakan Anda semua dalam posisi duduk seperti ini, apakah masih bisa? Jika masih bisa, saya itu akan memberikan jawabannya. The superior dana is called Panita dana.
So Panida Dana, when you do the Panida Dana, Panida Dana, Panida Dana, your Dana is not surrounded by the Loba Dosa Moha. Such a Dana is called Superior Dana. Kemudian dana yang tertinggi adalah panita dana. Ketika Anda melakukan panita dana ini, maka dana Anda tersebut sama sekali tidak ada loba, dosa, dan moha yang melakarinya. So for example, there is one story in our country. Someone, a man, long ago, he offered a donation to the Sangha. In his ceremony, the ceremony is like his son was ordained as Sangha. In that ceremony, he invited the Sangha to his house. Many people came to his house. He offered donation to the Sangha. Misalnya, ada satu cerita di Myanmar terjadi jauh di waktu yang lalu. Ada seseorang, ia memberikan persembahan ketika melakukan suatu upacara untuk anaknya yang menjadi samanera. Pada waktu itu ia mengundang sangga, kemudian juga mengundang tamu, dan di sana ia memberikan persembahan. So when he offered the donation, he has no enough money. He borrowed the money from someone else. Pada waktu ia melakukan persembahan dana ini, ia tidak memiliki cukup uang. Kemudian ia meminjam pada orang lain. So in some villages there is a custom. If you go to such a offering ceremony, the people they have the donor with the little money or whatever they can. Di desa-desa tertentu ada suatu kebiasaan. Ketika kita mengunjungi suatu upacara persembahan, maka di sana kita juga akan ikut memberikan persembahan. It's like when you go to the wedding ceremonies, at that time you give the gifts to the couples. Ketika pergi ke suatu upacara persembahan, pada waktu itu kita memberikan uang pada pasangan. In some villages, not every village, they have such a custom. They make the ceremonies, and then the people will come, and then he will get the money back from the people. In this way, his borrowed money can be given back to the lender. Tidak di semua desa ya, ada di beberapa desa. Ketika mereka mengadakan suatu upacara, mereka berharap untuk mendapatkan persembahan uang, dan dengan cara itu ia bisa membayar kembali uang pinjamannya. So unfortunately, so he didn't get the money that he wants. Tetapi celakanya ia tidak mendapatkan uang yang ia harapkan. Then the bhikkhus came to his ceremony. They gave Dhamma talk to him. At the end of the Dhamma talk, sharing the merit. Kemudian para bhikkhu datang menghadiri upacara tersebut dan memberikan ceramah dhamma. Kemudian pada akhir ceramah dhamma tersebut, mereka berbagi jasa kebajikan. Like when you share the merit, you will say like Ida Punya Bhagya, Sabasatana, Dima, Atima, something like this. We should say like this. At that time, he was calculating, when the monk gave tomato to him, his mind did not go to the tomato. He was calculating how much money I have borrowed, how much money I can return.
He wasn't thinking at the moment. Ketika Anda berbagi jasa kebajikan, Anda harus mengucapkan idame, idamno punya bagang dan seterusnya. Itu yang harus Anda ucapkan. Nah, ketika orang itu sedang mendengarkan ceramah Dhamma, pada saat itu di dalam pikirannya ia melakukan perhitungan berapa yang sudah ia pinjam dan berapa yang bisa ia bayarkan. So someone near him warned him, okay, now it is time to share merit. Kemudian seseorang yang dekat dengannya, yang duduk dekat dengannya, mengingatkan bahwa sekarang tiba saatnya untuk berbagi jasa kebajikan. So instead of saying idam punya baga sabasada dema bajima, Jadi pada waktu itu bukannya mengucapkan idame punya dema bajima, but he said, I'm finished. I am finished. He said. ya, orang itu mengatakan sudah ini akhir dari saya. And that dana is a hina dana, very low dana. Dana seperti itu adalah hina dana, dana yang sangat rendah. So sometimes also we offer gifts, we make the donations. At that time we hope in every existence, I want to be beautiful, I want to be rich. So such a dana is also not superior dana. Kadang-kadang ketika kita mempersembahkan sesuatu, kemudian kita berharap dari persembahan dana tersebut agar di setiap kelahiran kembali akan rupawan menjadi kaya. Dana seperti itu juga bukan dana yang tertinggi. So aspiring to attain the Nibbana, you do the dana, that dana should be called Panita dana, superior dana. Tetapi ketika melakukan persembahan dengan cita-cita untuk mencapai nibbana, maka dana semacam itu harus disebut sebagai panita dana atau dana yang tertinggi. So go to the suttas, whether you wish, whether you aspire to be beautiful, to be rich or not, the dana will give you great beauty and the richness, everything the dana will give you as a result. But we don't aspire to such a great beauty of the complexion or something like this. So we aspire or to attain the Nibbana. Such a dana should be Panita dana, superior dana. Dari sutta tadi disebutkan bahwa apakah kita mengharapkan kita menjadi rupawan ataupun kaya raya ataupun tidak, dana yang telah persembahan yang telah Anda lakukan itu akan memberikan hasil untuk Anda. Tetapi kita tidak melakukan hal seperti itu. Dari apa yang kita lakukan, dana persembahan yang kita lakukan, kita arahkan untuk pencapaian nibbana. Maka dana